kita bisa bertransaksi menggunakan saksi. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat lah. Program Sakti sangat membantu. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan layanan data-data anggota lebih aman. Baik Bapak Ibu yang sudah masuk ya, yang sudah join pada acara bincang-bincang sakti pada pagi hari ini, yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengganti nama dengan format penulisan nama yang telah kami share pada kolom chat Zoom. Di sana dicontohkan nama strip, nama koperasi. Nah, baik Bapak Ibu, bagi yang belum nih, untuk yang belum menginstal aplikasi Sakti Link, dipersilahkan untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi Sakti Link. Bapak Ibu bisa download di App Store ataupun di Play Store, dan kami telah share langkah-langkah registrasi untuk registrasi Sakti Link pada kolom chat Zoom. Dan juga kami informasikan kepada Bapak Ibu, diharapkan untuk nanti menyesuaikan background ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Supaya nantinya pada saat sesi dokumentasi Bapak Ibu, kita bisa seragam nih dalam backgroundnya, seperti itu. Nah, saya juga ingin mengajak lagi ya kepada Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media dari Sakti untuk mendapatkan informasi-informasi perihal Sakti dan acara-acara dari Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media yang akan kami share pada kolom chat Zoom. Di sana ada Instagram kami, lalu Facebook, serta YouTube. Oke, baik, waktu sudah masuk ke jam 10:07 ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk nih ke kegiatan bincang-bincang sakti. Baik, hadirin yang saya hormati, kita akan mulai acara bincang-bincang sakti series ke-9 bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan pagi hari ini, Bapak Wahyu Adi Nugroho, selaku Syariah Community Banking Division Head Bank Nano Syariah. Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi, Mas. Mungkin bisa menyapa teman-teman koperasi terlebih dahulu nih dari Pak Wahyu ya. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat dari teman-teman koperasi yang lain ya. Terima kasih Pak Wahyu. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta BBS series ke-9, hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan bincang-bincang sakti dengan tema membangun ekosistem koperasi Sakti X Nanobi Koperasi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu pada kegiatan pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus sebagai moderator pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama itu adalah pembukaan, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa, sesi foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab. Lalu dilanjutkan sesi games diakhiri penutup. Sebelum kita mulai pada kegiatan pagi hari ini, mari kita
Berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu bisa menyalakan kamera ya ataupun webcam terlebih dahulu untuk kita masuk ke sesi foto bersama. Nanti akan dibantu oleh teman-teman Sakti untuk sesi foto bersamanya. Baik Bapak Ibu bisa aktifkan ya untuk kameranya terlebih dahulu untuk kita mulai sesi foto bersama. Sepertinya di sini udah mulai ada yang menyalakan kamera ya dari Mbak Francisca nih sudah menyalakan kamera, terus dari teman-teman CU Bimas Sintang, terus Bu Jenny juga udah menyalakan kamera, Pak Purwanto juga nih sudah menyalakan kamera ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyalakan kamera. Ini dari Mas Hadi nih, terus habis itu Pak Agustinus, mungkin dari teman-teman CU Gema Palu Swadaya bisa mengaktifkan kamera ya. Oke, mungkin kita mulai untuk sesi dokumentasi. Mungkin kita mulai 1, 2, 3. Oke, bisa sekali lagi ya. Takutnya nanti apa masih ada mau ada gaya kedua mungkin ya untuk sesi dokumentasi kedua ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin off kamera lagi, dipersilahkan. Ada yang masih mau mengaktifkan kamera juga dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi foto bersamanya. Kita akan masuk nih ke penyampaian materi. Di sesi ini yaitu akan menyampaikan materi mengenai pembangunan ekosistem koperasi Sakti X Nanobi Koperasi yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Selama pemaparan materi berlangsung diharapkan ya Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon demi keefektifan dan kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Nah, mungkin nanti bisa mengaktifkan mikrofon pada saat sesi tanya jawab seperti itu. Nah, juga kepada Bapak Ibu apabila nanti pada pemaparan materi berlangsung ingin bertanya ya, itu bisa via kolom chat Zoom seperti itu. Sama pada saat nanti apa namanya sesi tanya jawab pun boleh lewat apa namanya chat Zoom ataupun nanti bisa raise hand dan membuka mikrofonnya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Pak Wahyu untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Wahyu. Oke, makasih Mas. Untuk Sama-sama materi Pak. bisa dilihat dari pihak Sakti atau dari saya ya? Hmm, enaknya mau dari Bapak atau dari kami nih? Bisa dari pihak Bapak aja ya? Oke, mungkin dari tim Sakti bisa dibantu ya untuk share screen materinya Pak Wahyu. Ya, oke. Oke, sudah tampil ya Pak Wahyu ya. Ya, makasih Mas. Oke, Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua buat kita semua. Yang saya hormati dari teman-teman Sakti ya, yang sudah memberikan waktu kepada kami dari Bank Nano Syariah untuk bisa eh, menghadiri acara bincang-bincang Sakti pada seri ke-9 ini. Kemudian yang terhormat juga buat Bapak Ibu dari pengurus koperasi yang member dari Sakti ya. Terima kasih sudah
bisa hadir pada kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa sedikit kami berbagi informasi ya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan saya Wahyu Adi Nugroho dari Bank Nano Syariah. Eh, Kebetulan kami di bagian community banking. Nah, mungkin Bapak Ibu masih sedikit belum paham ya, maksudnya belum tahu ya apa itu Bank Nano Syariah gitu ya. Jadi Bank Nano Syariah ini merupakan salah satu pilar di Sinarmas Financial Service yang sebelumnya kami adalah Bank Sinarmas Syariah. Jadi per tanggal 2 Januari 2024 ini kami spin off ya menjadi Bank Umum Syariah dengan brand baru, yaitu namanya adalah PT Bank Nano Syariah, atau lebih familiar kita sebut Nano Bank Syariah. Ya, jadi kami secara brand benar-benar baru ya, belum 1 tahun ya, baru 9 bulan ya, 9 bulan 10 bulan gitu ya. Nah, di Bank Nano Syariah ini kami ya mungkin latar belakang dulu ya, kenapa kok namanya nano gitu ya. Nano kan identik dengan kecil gitu ya. Tapi bukan berarti kami ini adalah bank yang pengen kecil terus gitu ya, bukan ya. Tapi lebih kepada bagaimana sesuatu yang kecil ini bisa memberikan impact yang terbesar gitu ya bagi keuangan syariah di Indonesia tentunya. Nah, dalam hal kami berbisnis di Bank Nano Syariah ini, kami lebih menitikberatkan kepada ekosistem gitu ya. Jadi Sakti ini merupakan salah satu ekosistem ya, mungkin penyedia platform digital gitu ya buat teman-teman koperasi. Nah, kami mencoba membangun relasi gitu ya, kerjasama bagaimana Nano Bank Syariah ini bisa bersama-sama membangun ekosistem di Sakti gitu ya. Tentunya dengan produk-produk yang dimiliki atau service yang dimiliki oleh Bank Nano Syariah. Ya, jadi mungkin awal saya bisa sampaikan bahwa fungsi bank itu sebenarnya ada 3 ya, yaitu adalah tempat menyimpan uang, kemudian tempat menyalurkan uang tersebut gitu ya, kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Ya, contohnya ya mungkin transfer gitu ya dari rekening Nano atau dari bank luar ke rekening Nano dan sebaliknya. Ataupun mungkin tadi di video ada penggunaan kris ya. Nah, itu merupakan salah satu service atau fitur yang dimiliki oleh Bank Nano Syariah. Oke, nah kemudian mungkin bisa lanjut ya, next. Oke. Nah, Nano B Koperasi ini apa gitu ya. Jadi B itu merupakan kepanjangan dari Build, Engage, dan Empower gitu ya. Nah, bagaimana B ini menjadi satu goal gitu ya. Yaitu yang pertama adalah kita membangun ekosistem ya bersama antara Bank Nano Syariah dengan koperasi ya, untuk bagaimana kita bersama-sama menggunakan layanan atau service yang dimiliki oleh Bank Nano Syariah. Nah, contohnya tadi ya di video ada pengiriman uang gitu ya dari rekening anggota ke rekening di luar anggota mungkin ya di bank lain. Nah, itu merupakan salah satu fitur transaksi ya yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian adalah kita sama-sama melibatkan gitu ya stakeholder yang terlibat gitu ya. Artinya kami Bank Nano Syariah sendiri tidak bisa tidak bisa bekerja sendiri, perlu melibatkan beberapa pihak. Nah, salah satunya di sini adalah platform penyedia core koperasi system gitu ya buat teman-teman koperasi. Kemudian juga bagi penyedia platform digital bagi teman-teman koperasi yang memiliki untuk go digital gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita ya untuk bisa sama-sama mendapatkan revenue yang menjadi lebih baik. Gitu ya. Artinya kami lebih bersifat sebagai investor gitu ya buat teman-teman koperasi yang mungkin dalam hal bisnis ada potensi, namun mungkin belum dapat bagaimana mengeksekusi potensi tersebut gitu ya. Nah, kita juga sama-sama
berkolaborasi gitu ya, bagaimana di ekosistem koperasi tersebut potensi-potensi bisa apa yang bisa digarap gitu ya. Nah, kita bersama-sama bisa menggarap potensi tersebut. Oke, next. Ya, nah, kalau coba kami mapping ya terkait dengan koperasi, itu kami mencoba membagi menjadi 4 bagian gitu ya. Seperti piramida gitu ya. Tentunya di tingkat pertama adalah para pengurus gitu ya. Atau mungkin kebalik ini saya. Yang pertama adalah pengurus gitu ya, mungkin jumlahnya lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan anggota gitu ya. Kalau anggota sudah pasti lebih besar daripada pengurusnya gitu. Nah, kemudian di ring 3 tentu koperasi juga memiliki ini bisnis gitu ya, internal gitu ya, ataupun mungkin berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, di ring 4 ini tentunya adalah potensi-potensi UMKM maupun calon anggota yang bisa digarap gitu ya di luar dari unit bisnis koperasi. Misalkan dari kantor itu ada radius sekitar sampai 10 kilo gitu ya, tentu banyak sekali potensi-potensi bisnis yang bisa digarap atau dikerjakan. Next. Nah, kami coba memapping gitu ya terkait market yang bisa dikolaborasikan antara Bank Indonesia Syariah dengan koperasi. Tentu yang pertama adalah anggota gitu ya, kemudian manajemennya, kemudian juga ada unit bisnisnya. Nah, terakhir adalah lingkungannya. Lingkungan di sekitar domisili dari koperasi tersebut. Next. Nah, dalam menggarap potensi ini, kami berkolaborasi gitu ya dengan koperasi gitu ya untuk bisa bersama-sama menggarap potensi atau usaha yang ada di dalam koperasi maupun di luar koperasi. Artinya mungkin Bapak Ibu sekarang ini sudah bisa menggarap potensi ini sendiri gitu ya. Tapi untuk menjadi besar mungkin perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Karena tadi ketika kita menggarap potensi lingkungan sekitar gitu ya, adapun kebutuhannya mungkin terkait pembiayaan, mungkin dari koperasi sendiri tidak bisa support gitu ya, kalau mungkin memiliki limit-limit tersendiri ya, yang memiliki keterbatasan, nah itu bisa dikolaborasikan dengan kami dari Bank Syariah. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa produk ya yang dimiliki atau servis yang dimiliki oleh Bank Indonesia Syariah. Artinya di masing-masing bagian tadi ada anggota, ada manajemen, ada unit bisnis, ada lingkungan. Itu kami sudah mencoba memappingkan kira-kira kebutuhannya apa gitu ya. Seperti di lingkungan gitu ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu sudah bisa menyalurkan pembiayaan kepada anggota di luar di lingkungan sekitar gitu ya. Tapi mungkin juga ada anggota yang memiliki keinginan untuk contoh misalkan produk core gitu ya. Nah, kredit usaha rakyat ini kan memang hanya dimiliki oleh teman-teman perbankan maupun lembaga keuangan yang memang sudah terdaftar di Kementerian Ekonomi gitu ya, Koordinator Ekonomi. Nah, mungkin ada juga anggota yang membutuhkan gitu ya. Nah, bisa berkolaborasi dengan kami. Artinya produk itu bisa kami delivery kepada teman-teman anggota koperasi untuk bisa memberikan layanan gitu ya. Artinya kebutuhan dari anggota itu tetap bisa terakomodir gitu ya. Meskipun dari sisi koperasi sendiri tidak bisa memberikan gitu ya, namun itu bisa lakukan. Nah, kemudian juga ada fitur transfer gitu ya. Kemudian juga fitur KRIS gitu ya. Nah, KRIS ini kan QR standar nasional gitu ya, yang memang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di Bank Indonesia. Nah, bagaimana koperasi bisa memiliki KRIS? Tentunya ya tadi berkolaborasi dengan Sakti gitu ya. Nah, Sakti lah yang akan mencarikan atau mencari servis-servis yang memang dibutuhkan oleh anggota. Ya. Oke, next. Nah, tujuan dari kami membangun kolaborasi ini tentu masing-masing pihak memiliki keuntungan gitu ya masing-masing. Ya, jadi misalkan dari Bank Nano Syariah gitu ya. Tentu dengan adanya kita kolaborasi dengan ekosistem koperasi, kami tidak perlu
membangun gitu ya, membangun channel offline di tiap-tiap daerah gitu ya. Jadi cukup kami berkolaborasi dengan koperasi setempat yang memang memiliki frekuensi yang sama dengan kami gitu ya, untuk bisa sama-sama membangun ekosistem gitu ya. Nah, kemudian juga tentu karena sudah ada kolaborasi dengan koperasi di daerah tersebut, tentu kami juga bisa bersama-sama dengan koperasi menggarap target market atau potensi-potensi bisnis yang ada di daerah sekitar. Dan yang ketiga, karena kita mungkin berkolaborasi dengan teman-teman koperasi di daerah, tentu jadi secara brand gitu ya, secara brand Nanobank Syariah akan bisa terdelivery ke teman-teman anggota maupun masyarakat secara koperasi tersebut gitu. Nah, tentu yang terakhir adalah bagaimana bersama-sama portofolio ini bisa meningkat gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa bank itu 3 fungsi sebenarnya, fungsi menyimpan dana, fungsi menyalurkan dana, dan fungsi sebagai media transaksi keuangan. Ya, nanti teman-teman koperasi mungkin bisa memiliki suatu produk gitu ya, suatu produk atau layanan-layanan yang tidak perlu dibikin atau di-generate sendiri gitu ya. Tetapi cukup dengan menggunakan lisensi atau menggunakan izin yang dimiliki oleh perbankan gitu. Dalam hal ini adalah Nanobank Syariah. Ya. Jadi kalau tadi di video itu ditampilkan terkait dengan Sakti gitu ya. Ya, tentunya ada koperasi yang menggunakan Sakti, nanti anggota akan bisa mendapatkan mobile banking yang yang dimiliki oleh secara dimiliki oleh koperasi, namun di belakangnya adalah Sakti sebagai penyedia vendornya gitu ya, atau dalam istilahnya white label gitu ya. Nah, ini juga sama ya, kami Bank Nano Syariah juga white labelkan produk-produk ataupun service-service yang dimiliki oleh Bank Nano maupun rekanan dari Bank Nano untuk teman-teman koperasi gitu. Jadi kalau dalam istilah IT itu ada software as a service gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin saya analogikan sebagai financial as a service gitu ya. Jadi produk-produk atau fitur-fitur yang dimiliki oleh Bank Nano bisa juga dipakai oleh teman-teman anggota teman-teman koperasi, tentu dengan label teman-teman koperasi sendiri. Nah, sebagai contoh mungkin analoginya kalau mungkin yang teman-teman lain gitu ya, perbankan lain itu akan banyak sekali membuka unit gitu ya, atau membuka kantor cabang atau unit bisnis di tiap-tiap daerah gitu ya, dengan brand masing-masing bank. Nah, di sini brand teman-teman koperasi sendiri yang akan muncul di depan gitu ya. Nah, kami hanya sebagai supporting dari koperasi terkait dengan kebutuhan dari masing-masing koperasi itu sendiri. Oke, next. Nah, ini mungkin beberapa skema kerjasama yang kita jalankan gitu ya dengan teman-teman koperasi. Jadi saat ini kita sudah jalan dengan beberapa teman-teman koperasi ya, khususnya koperasi berbasis syariah gitu ya, karena memang kami Bank Nano Syariah mencoba melakukan piloting gitu ya kepada teman-teman koperasi syariah maupun BMT gitu ya, untuk bisa mengeksekusi program ini gitu ya. Tapi ke depan apakah harus dengan teman-teman koperasi syariah atau BMT? Tidak juga gitu ya. Bahkan ada juga teman-teman koperasi karyawan gitu ya, ada teman-teman koperasi karyawan yang berkolaborasi dengan kami gitu ya. Artinya tidak harus koperasi yang berbasis syariah, namun semua koperasi kami bisa terima gitu ya. Koperasi karyawan, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, kemudian koperasi konsumen maupun koperasi produksi. Ya. Nah, seperti ini mungkin yang bisa kami mappingkan gitu ya. Jadi dari support Bank Nano Syariah itu kita mungkin bisa mensupport secara SDM-nya gitu ya. Kemudian juga infrastruktur ya di luar tempat gitu ya, seperti sistemnya gitu ya, core koperasi sistemnya. Kemudian juga mungkin fitur-fitur terkait dengan operasional koperasi gitu ya, itu mungkin kami bisa support gitu ya. Nah, kemudian yang keempat tadi ya, sisi fundingnya gitu ya, ketika mungkin ada koperasi yang mungkin memiliki dana lebih tapi juga mau disalurkan juga takut macet gitu ya.
atau kemudian juga mau disalurkan ke tempat lain takut gagal gitu ya. Nah, kami juga bisa menerima gitu ya, menerima dan berbicara gitu ya bagaimana dari sisi komersialnya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pembiayaan gitu ya, tentunya kami sebagai bank gitu ya memiliki service atau memiliki produk-produk pembiayaan yang dimulai dari mass market gitu ya, dari mulai kecil sampai dengan medium gitu ya, seperti dari mulai mungkin dari mulai 10 juta gitu ya sampai dengan 5 miliar gitu ya. Nah, di sini juga mungkin bisa dikolaborasikan gitu bagi teman-teman koperasi yang mungkin memiliki keterbatasan gitu ya, keterbatasan tapi tidak mau anggotanya itu tidak tersupport gitu ya, tidak bisa terlayani gitu ya. Sehingga mungkin nanti akan membuat anggota itu akan berpindah gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa kita kolaborasikan ya. Kemudian pembiayaan juga ada pembiayaan sifatnya konsumer gitu ya. Dan pembiayaan yang sifatnya untuk tujuan ibadah juga kami semua memiliki produk-produk tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi potensi bisnis kita bisa bisa berdiskusi kira-kira ada apa nih di daerah tersebut yang bisa kita kerjakan. Potensi bisnis apa yang bisa kita garap bersama. Kemudian dari sisi digital marketing juga sama ya, kita bisa melakukan campaign gitu ya di platform media sosial maupun media elektronik dan non-bank syariah terkait dengan kolaborasi yang dengan teman koperasi gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi koperasi ya bisa juga mensupport adanya SDM, kemudian secara tempat juga teman-teman mungkin ada gitu ya. Kemudian ada market di daerah situ, kemudian melakukan sales atau marketing secara offline gitu ya. Dan tentu dengan teknologi atau service digital gitu ya yang digunakan oleh teman-teman koperasi ya. Jadi saat ini sepertinya bukan sepertinya lagi ya. Jadi digitalisasi ini merupakan suatu keharusan gitu ya ke depan. Karena dengan digitalisasi ini semua menjadi transparan gitu ya. Pertama, kemudian semua menjadi lebih cepat gitu ya. Dan yang ketiga bisa dilakukan di mana aja sepanjang sinyal itu ada gitu ya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Nanobank Syariah gitu ya. Nah, apakah Nanobank Syariah ini adalah bank digital? Kami tidak menyebutnya sebagai bank digital gitu ya, karena kami juga sudah memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Indonesia gitu ya. Jadi kami tetap menggunakan kantor cabang itu, namun fungsinya akan lebih kepada tempat sebagai community hub lah gitu ya. Jadi tempat sebagai teman-teman community untuk bisa berdiskusi atau bisa ngumpul gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa searching gitu ya dengan Nanobank Syariah, kami di kantor pusat itu memiliki kantor yang mungkin sudah tidak ada ya yang namanya itu customer service gitu ya. Kemudian teller gitu sudah tidak ada. Semua sudah digantikan dengan teknologi gitu. Nah, itulah cara-cara kami membangun bisnis ini ya, dengan kami bilang sih namanya sih adalah human digital gitu ya. Jadi kenapa ya bahasa sekarang itu mungkin lebih familiar dengan nama O2O gitu ya, atau offline to online gitu. Jadi ada sisi offline di mana menggunakan kantor cabang yang sudah existing dengan fungsinya yang digeser berubah gitu ya. Tidak selayaknya seperti bank yang ada teller, ada customer service gitu ya. Tapi lebih kepada tempat berkumpul atau bersosialisasi atau berkomuniti. Oke, next. Nah, tentu di kerjasama ini pasti akan ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu ya. Dari sisi Bank Nano tentu sisi positifnya ya tadi ya, kami bisa membangun jaringan channel offline gitu ya sampai ke daerah dengan tidak perlu kami menyewa kantor gitu ya, tidak perlu kami meng-hire karyawan gitu ya. Tapi budget-budget itu bisa kita sharekan kepada teman-teman teman-teman operasi gitu ya. Nah, kemudian juga sisi negatifnya salah satunya adalah kita tidak bisa mengontrol ya 100% terkait dengan
apa namanya bisnis yang dilakukan oleh koperasi itu. Jadi mau koperasinya ini mau apa namanya mau besar apa mau gercep gitu ya atau enggak itu ya tergantung dari teman-teman koperasi sendiri. Nah, kami tidak bisa melakukan push itu ya untuk apa lebih lebih mengarah kepada percepatan bisnis gitu ya. Beda halnya ketika kami mungkin membangun jaringan kantor gitu ya, kami meng-hire karyawan sendiri. Nah, tentu kami bisa mengendalikan 100% terkait dengan pencapaian bisnis dari masing-masing kantor tersebut gitu. Nah, kemudian dari sisi koperasi salah satunya sisi positifnya adalah eh, bisa meningkatkan akses ya terkait dengan finansial gitu ya, financing apa service gitu ya. Kemudian juga tidak perlu melakukan pembuatan kebijakan produk gitu ya atau membuat suatu suatu apa namanya suatu sistem gitu ya, tapi bisa menggunakan sistem ataupun produk yang dimiliki oleh Bank Danamon Syariah gitu ya. Oke, next. Ya, ini salah satu contoh aja ya. Misalkan kalau sekarang, kalau dulu mungkin ya, yang namanya perbankan ini akan menggarap market-market ini secara langsung gitu, secara sendiri gitu ya. Nah, tapi di Bank Danamon Syariah ini kami tidak melakukan seperti itu gitu. Ada gitu ya, tapi pelan-pelan akan kita geser gitu ya. Pelan-pelan akan kita geser menjadi potensi market itu akan dikelola oleh akan digarap oleh teman-teman dari koperasi gitu ya. Menggunakan skema baik channeling maupun skema referral gitu. Jadi artinya kami tidak secara langsung gitu ya menggarap, tapi teman-teman koperasi yang bisa langsung menggarap dari potensi market yang ada di daerah sekitar. Ya seperti misalkan ada UMKM gitu ya, ada warung gitu ya, kemudian juga ada masyarakat sekitar atau mungkin juga ada kebutuhan terkait dengan ibadah haji dan umroh gitu ya, ataupun mungkin kebutuhan tadi ya, kebutuhan kur gitu ya. Nah itu bisa teman-teman koperasi pasarkan gitu ya, apa namanya secara langsung kepada teman-teman anggota maupun lingkungan sekitar. Next. Ya, nah untuk melakukan proses kerjasama dengan koperasi ini adalah mungkin prosesnya ya, proses yang kita lalui gitu ya. Ketika ada suatu koperasi yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Bank Danamon Syariah gitu. Yang pertama ya seperti hal yang ini ya itu baru tahap 1 gitu ya. Bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada ekosistem koperasi. Kemudian setelah mungkin ada koperasi yang berminat, kami melakukan assessment. Setelah itu mungkin kita melakukan PKS, setelah PKS baru kita melakukan implementasi. Nah kemudian selanjutnya kita lakukan campaign bersama gitu ya. Kita lakukan campaign di media-media dimiliki oleh Bank Danamon Syariah. Setelah itu kita melakukan monitoring, kita melakukan review kira-kira kekurangannya apa, kemudian kira-kira potensi apa lagi yang bisa kita lebih tingkatkan lagi. Dan terakhir tentunya adalah monitoring gitu ya, bagaimana reporting gitu ya, bagaimana teman-teman koperasi ini bisa berbisnis, kemudian juga bisa menghasilkan revenue dan bisa menghasilkan apa namanya keuntungan gitu ya buat koperasi maupun buat anggota. Oke, next. Mungkin ini internal ya, ini mungkin kita skip aja. Jadi ini setelah tadi ya, setelah ada koperasi yang berkolaborasi dengan kita, secara internal kami akan melakukan kegiatan tadi ya. Nah ini adalah salah satu contoh teknologi maupun service yang dimiliki oleh Bank Danamon Syariah gitu ya. Bagaimana kami memiliki service terkait dengan apa namanya loan management system, kemudian juga LOS gitu ya. Kemudian kami juga punya secara internal memiliki apa namanya mobile gitu ya untuk teman-teman agent gitu ya. Jadi kita bekali gitu ya teman-teman agent suatu platform gitu ya untuk bisa mempercepat suatu proses gitu ya. Nah kemudian tadi ada virtual account gitu ya. Kemudian juga ada internet banking. Kemudian terakhir juga adanya apa namanya kalau Pega CRM ini istilahnya untuk sebagai tools marketing lah ya. Nah inilah salah satu fitur-fitur yang mungkin bisa di white labelkan kepada teman-teman koperasi. Nah tentu dalam hal ini kita berkolaborasi dengan Sakti gitu ya sebagai salah satu platform yang sudah lama gitu ya berkecimpung dalam bidang perkoperasian yang memiliki teknologi sebagai core koperasi system maupun mobile bankingnya gitu ya. Kemudian juga
apa namanya, platform yang bisa memberikan akses kepada teman-teman anggota koperasi mengirimkan uang keluar gitu ya, menggunakan fitur-fitur yang dikolaborasikan dengan Sakti gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran gitu ya bagaimana kami Bank Nano Syariah melalui program Nanobi Koperasi itu menawarkan gitu ya, menawarkan kepada teman-teman Bapak Ibu semua untuk bisa bagaimana kita membangun bisnis secara berkolaborasi, secara bersama. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada banyak diskusi ya terkait dengan bagaimana kita bisa berkolaborasi antara Bank Nano Syariah dengan teman-teman koperasi anggota dari Sakti. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas penyampaian materinya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan bisa melakukan raise hand ya. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, itu apa Bapak Ibu bisa raise hand ataupun menggunakan fitur chat Zoom nih. Mungkin ada yang mau didiskusikan ya dengan Pak Wahyu perihal apa skema nanobank tersebut seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya mungkin sepertinya masih malu-malu ya Pak Wahyu ya. Mungkin nanti apakah mungkin bisa di apa bila ada koperasi yang ingin bertanya nih untuk skema nanobank Pak Wahyu, apa bisa kami share nih kontak Bapak nih atau bagaimana? Atau harus menghubungi siapa nih gitu dari teman-teman nanobanknya? Ya, bisa dengan saya langsung atau mungkin juga dengan tim Sakti ya. Selama ini saya berkolaborasi, berkomunikasi dengan Pak Indra ya di Sakti. Ya, Bisa lewat Pak Indra boleh di Sakti, bisa ke saya langsung boleh. mungkin nanti dari tim support Sakti bisa langsung kontak Bapak gitu ya. Oh, ada yang mempertanyakan gitu ya Pak ya. Yang biasa kita Ya, kontakkan seperti itu. betul, betul. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi eh, bekerjasama dengan kami bilang tidak terlalu ribet gitu ya. Karena kami sadar bahwa kami ini ya startup gitu ya, karena nama-nama baru gitu ya. Kalau dengan nama Bank Sinarmas Syariah orang mungkin akan lebih familiar, oh ini Sinarmas, tapi secara syariah gitu ya. Tapi Nano Bank Syariah ini siapa nih gitu kan? Pemiliknya siapa, kemudian bagaimana keamanannya, bagaimana keseriusannya gitu ya. Ya kami perlu pelan-pelan untuk melakukan sosialisasi gitu bahwa kami adalah bagian dari Sinarmas Financial Service yang memang bergerak dalam bidang perbankan syariah. Nah kemudian juga kami juga lebih lebih memilih gitu, bukan memilih ya. Katakanlah kalau harapan gitu ya, kalau harapan pasti semua bank akan bekerja sama dengan yang sudah besar gitu ya, karena sudah ada marketnya, sudah ada portofolionya gitu ya. Tapi secara saat ini yang kami lakukan, kami justru banyak berkolaborasi dengan teman-teman koperasi yang sifatnya ya saya bilang koperasi prasejahtera lah ya gitu ya, karena baru modalnya cuma punya akta gitu ya, punya anggota tapi belum punya portofolio gitu. Nah disitulah kami sama-sama membangun portofolio yang tadi ya terkait dengan sekitarnya ini ada apa gitu ya. Oh ternyata di sekitar sini banyak peternak misalkan, atau banyak petani, atau mungkin banyak apa namanya eh, karyawan gitu ya, karena mungkin adanya di suatu kawasan gitu. Nah, kita akan coba sarankan, oh coba ini kita punya produk ini, kita coba awalkan dulu gitu ya, untuk bisa kita kolaborasikan. Nah, eh, saya bilang yang saat ini kami lakukan mungkin lebih sifatnya adalah sifatnya referral gitu ya. Tapi referral di sini itu bisa saya bilang adalah referral yang bisa serasa channeling maupun secara executing gitu. Artinya mungkin Bapak Ibu familiar dengan skema channeling maupun skema executing. Dan kebanyakan koperasi yang saya datangi gitu ya, pastinya banyak yang memilih executing gitu ya. Kenapa? Karena bisa lebih
luas dalam mengelola uang gitu, mengelola dana yang diberikan oleh lembaga keuangan. Tapi hari ini kalau saya bisa bisa ngomong gitu ya, saya sih prefer lebih tidak menggunakan sekuting gitu ya. Artinya kalau sekuting ini kan lembaga keuangannya atau koperasinya akan terdaftar sebagai kreditur gitu ya. Toh tujuannya kan sama-sama mendapatkan revenue atau mendapatkan keuntungan gitu. Jadi ya kalau buat saya gitu ya, ya kita mencontohkan beberapa teman-teman startup ya, seperti halnya Gojek ya, mohon maaf ya. Apakah Gojek ini punya punya aset gitu ya? Wah, semuanya tidak ada gitu ya. Mungkin asetnya kecil gitu ya. Tapi apakah dia punya mitra? Iya, mitranya besar sekali. Nah, mitra-mitra itulah yang memiliki aset gitu. Ya, sama seperti halnya kami bangun kolaborasi ini, itu tetap revenue gitu. Nah, bagaimana menciptakan revenue? Ya tentu eh, berhitung gitu ya. Bagaimana sih modal minimal gitu? Bukan modal minimal ya, artinya berapa sih harga dasar dari bank berikan ke kami gitu ya. Kan sama ya sistemnya kalau kita bicara perdagangan ya. Kita beli 1.000, kita mau jual berapa? Oh, kita mau jual 1.500. Oh, tentu 500-nya menjadi keuntungan dari si penjual gitu ya. Ya seperti itulah contoh-contoh itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi eh, dari sisi apa sisi regulasi gitu ya menjadi tidak terlalu terlalu berat gitu ya karena semua ini adalah produknya punya bank gitu ya. Artinya tidak perlu menghimpun dana gitu ya, karena dana sudah disupport oleh dari Dana Bank Syariah gitu. Ya, jadi kemudian dari sisi financing tidak perlu mencari dana gitu ya untuk bisa di delivery ke teman-teman anggota gitu ya. Tapi sudah tersedia dari Bank Syariah, tinggal bagaimana kita bersama-sama membangun kepercayaan gitu. Artinya kalau ketika kami sudah mempercayakan suatu koperasi untuk bisa menjadi mitra kami yang sudah teruji gitu ya, artinya semua kewenangan gitu ya, semua kewenangan bisa di deliverykan ke teman-teman koperasi gitu ya. Jadi contoh misalkan ya, kami mendelivery pembiayaan gitu ya. Kami sudah lakukan tidak perlu orang bank yang ketemu dengan nasabah untuk melakukan tanda tangan kredit gitu ya, akad pembiayaan. Tapi kami kuasakan kepada teman-teman anggota teman-teman pengurus koperasi untuk bisa mewakili bank melakukan akad pembiayaan atau akad kredit lah gitu ya. Itu contoh. Artinya yang tadi saya bilang ya kami tidak perlu gitu ya ketemu head to head langsung dengan anggota. Tapi itu teman-teman pengurus yang melakukan kuasa mewakili bank untuk melakukan kuasa tersebut. Ya, itu jadi mungkin Mas Rehan yang bisa sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah panas nih untuk bisa menanya gitu ya, atau bisa berdiskusi. Ya, tadi Pak, tadi ada yang resen ya mungkin dari teman-teman Jawa Gema Palu Swadaya tadi resen ya mungkin bisa diaktifkan mic-nya, mungkin juga bisa diaktifkan videonya. Oke, Mas Rehan, terima kasih. Oke, Ibu Ketua, Selamat sama-sama. pagi, eh, Pak Wahyu dan teman-teman. Saya Isna, Ketua Pengurus KSPCU Guma Swadaya Jawa Timur. Jadi sebagai prolog, KSPCU Guma Swadaya ini membangun ekosistem layanan keuangan koperasi berbasis komunitas. Kami baru aja pindah platform nih dari platform sebelumnya ke Sakti karena ada kebutuhan tidak hanya pada soal core bankingnya, tetapi juga ada kebutuhan bagaimana kemudian ekosistem layanan berbasis komunitas juga terhubung secara digitalized begitu. Artinya kami memastikan bahwa digitalisasi koperasi dalam konteks transparansi itu betul-betul uh, terkontrol oleh anggota. Nah, ini mungkin perbedaan secara signifikan dengan bank begitu. Yang menarik dari presentasi Pak Wahyu adalah di mana kemudian bank dan koperasi bisa ketemu gitu. Nah, koperasi dan bank beda secara kepentingan gitu ya, mendasar, tetapi ada kebutuhan yang bisa saya tangkap adalah soal bagaimana sih sebenarnya akses masyarakat itu bisa terpenuhi gitu. Karena memang kaki-kaki bank dan koperasi berbeda gitu cara kerjanya. Saya melihatnya begitu.
ada banyak pandangan gitu yang kemudian meletakkan bank dan koperasi berbeda. Itu betul. Dan uh, saya secara pribadi melihatnya ini soal pembagian peran dan bisa aja kita ketemu di ujung bagaimana masyarakat sejahtera. Nah, pada aspek ini kemudian kita bicara soal akses. Bagaimana sih masyarakat miskin khususnya kelas menengah bawah memperoleh akses layanan keuangan yang modern dalam arti bahwa setiap manusia dihargai harapan hidupnya begitu. Disinilah yang kemudian kolaborasi itu dibutuhkan. Saya tertarik dengan presentasi Pak Wahyu soal tadi bahwa Nanobank memiliki concern untuk melakukan kerjasama dengan koperasi khususnya pada aspek pertanian dan peternakan. Dan KSPCU Guma Swadaya basisnya memang pedesaan dan isu-isu yang kami garap adalah akses terhadap modal, baik bagaimana petani memiliki kemampuan untuk memiliki perlindungan keuangan karena sampai hari ini belum ada asuransi yang menjamin ketika gagal panen dan juga ketika panen melimpah itu kan butuh sebenarnya. Dan uh, apa namanya, jaminan terhadap panen itu menurut saya lebih penting daripada jaminan terhadap gagal panen itu sendiri begitu. Kenapa? Karena dalam aspek pasar juga yang menjadikan petani rugi itu adalah nggak ada jaminan nih gitu. Negara belum membuat satu regulasi tentang ini. Nah, bagaimana kemudian lembaga keuangan melihat ini? Sementara lembaga keuangan memiliki resiko yang cukup besar begitu kan ketika melakukan pembiayaan terhadap permodalan petani. Nah, saya ingin ada pandangan dari Nanobank dalam hal ini Pak Wahyu. Bagaimana kalau misalnya melakukan eh, kolaborasi kerjasama dengan koperasi untuk permodalan petani, sementara ada resiko-resiko itu, gitu. Kami punya pengalaman bekerja sama dengan itu, tapi kami harus menanggung sendiri itu resikonya. Nah, itu yang kemudian kami jadi stuck. Ini gimana ya kalau resikonya harus ditanggung oleh koperasi ketika gagal panen. Gagal panen nggak hanya oleh alam, tapi juga oleh ketika harga hancur di pasaran gitu, dan kemudian petani gagal bayar. Kami pinjam ke salah satu lembaga pembiayaan. Mereka nggak mau nanggung tuh Pak Wahyu, kamilah yang menanggung kemudian. Nah ini kami butuh butuh apa pandangan dari Nanobank terkait bagaimana kemudian melihat memitigasi resiko karena kita nggak kalau koperasi itu kan nggak hanya sharing sharing untung ya, tapi juga sharing resiko gitu. Terima kasih Mas Rehan dan Pak Wahyu. Oke, sama-sama Bu. Mungkin bisa dijawab Pak Wahyu. Oke, makasih Bu. Siapa tadi? Mohon maaf. Isna Pak Jadi, Wahyu. oh ya Bu Isna dari KSU Gempa Jawa Timur ya Bu ya. Jawa Timur di mana Ibu boleh tahu Bu? Saya di Lokasi Lumajang Pak, di Lumajang. ke Lumajang. Di kaki lereng Semeru. Oh, oke. Untuk komunitas pertaniannya apa Bu? Boleh tahu Bu tadi yang sudah pernah kerja sama? Karena kita mendampingi desa ya, jadi memang fokusnya desa. Jadi ada kentang, ada kopi, ada beras, begitu. Oke. Sektor pangan lah, Pak Wahyu. Karena kami juga punya visi bagaimana petani berdaulat begitu. Jadi Ya. koperasi ini dilahirkan dari proses pengorganisasiannya dulu gitu, bukan bikin koperasi baru diorganisir gitu. Oke, oke Bu Isna. Ya, jadi terkait dengan apa namanya financing kepada petani gitu ya. Kami belajar dari apa sih kesuksesan kami membangun kolaborasi dengan koperasi KUD kelapa sawit Bu ya, karena basic Sinarmas ini kan kelapa sawit ya. Jadi polanya mungkin ya sama ya. Jadi artinya bukan sama ya. Jadi kami mencoba bagaimana sih kok koperasi unit desa yang ada di sawit ini bisa 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 bagus gitu ya di saat harga hancur maupun di saat harganya itu naik gitu ya. Jadi saya lihat ada peran koperasi dan peran off taker gitu ya yang bersama-sama melindungi petani gitu ya atau melindungi anggota.
Ya, misalkan di sisi kami cerita sawit ya gitu ya. Jadi si koperasi ini dengan si off-taker gitu ya, pabrik kelapa sawit itu bagaimana dia membuat suatu mekanisme harga gitu ya. Pada saat harga turun maupun pada saat harga tinggi gitu ya. Karena mungkin kan dia sudah lama gitu ya melihat tren pola harga tandan buah segar gitu ya, TBS-nya gitu ya, selama bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin ya. Ini sudah punya data gitu ya, bagaimana di momen-momen tertentu itu ada harga hancur, di momen tertentu ada harga tinggi. Nah, dia bikin kesepakatan harga di situ. Artinya ketika harga tinggi, ya petani apa namanya dibeli dengan tentu dengan harga standar, katakanlah seperti itu ya Bu ya. Artinya ada keuntungan atau kelebihan gitu yang disimpan gitu ya oleh si koperasi dengan si off-taker gitu ya. Kalau di ini namanya tabungan gitu ya. Tabungan, dibilang tabungan gitu ya. Nah, tabungan inilah yang digunakan untuk tadi menutup bagaimana pada saat harga turun atau harga jatuh gitu ya. Tetap petani akan dibeli dengan harga yang di atas harga jatuh tersebut gitu ya, atau harga harga standar gitu. Nah, itu contoh gitu ya. Nah, kami juga memiliki pengalaman bagaimana kami membiayai petani ya, petani jagung, petani padi gitu ya. Kemudian juga ternak sapi, ternak domba gitu ya. Itu kami namakan value chain financing gitu ya. Jadi bank ini sebagai penyedia dana itu adalah sebagai supporting terhadap lini tadi ya. Nah, kami bilang sih seperti ini ya. Jadi ada suatu lembaga ya yang bisa mengorganisir gitu ya, bisa mengorganisir terkait dengan kebutuhan anggota gitu ya. Contoh misalkan ya, ini kita ambil contoh eh, koperasi gitu ya misalkan ya. Nah, koperasi inilah yang akan berperan bagaimana dia akan mencari suplai-suplai input gitu ya, seperti bibit, seperti pupuk gitu ya, yang tentu dengan tersedia dan murah gitu. Yang pertama. Kedua, bagaimana lembaga ini bisa mencari market gitu ya, bisa mencari market untuk bisa mengamankan hasil panen nanti. Jadi ketika hasil panen itu ada, harga tidak akan jatuh lah gitu ya dari sisi anggota atau petani gitu ya yang begitu sama dengan lembaga tersebut gitu. Nah, lembaga tersebut juga akan berperan sebagai mediator gitu ya atau sebagai manajemen gitu ya yang akan mencari sumber pembiayaan. Ya salah satunya adalah Bank Nano Syariah misalkan seperti itu. Nah, bagaimana membiayai yang murah? Oh, ternyata bisa menggunakan kredit usaha rakyat gitu ya untuk bisa mensupport kepada petani ataupun anggota tersebut. Nah, kemudian juga si lembaga ini bisa mencari apa namanya teknologi-teknologi gitu ya yang bisa mensupport keberlangsungan bisnis tersebut. Nah, terakhir ya bisa juga lembaga ini akan mencari asuransi-asuransi yang bisa membantu mengcover kegagalan panen gitu ya. Ya, jadi saat ini memang hanya beberapa komoditas aja ya yang sudah ada apa namanya produk asuransinya, asuransi kerugian. Ya tentu padi gitu ya, padi sudah ada lembaga asuransi yang bisa mensupport. Kemudian jagung, kemudian perkebunan di sawit. Ya, jadi hanya tiga seingat saya ya, hanya tiga komoditas ini yang sudah ada produk untuk asuransi kegagalan panennya. Ya kalau seperti sayuran, hortikultur itu saya dengar belum ada gitu ya yang bisa mensupport. Ya, jadi itu Bu, isinya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang kami pun juga sama ya. Misalkan ada suatu lembaga yang mungkin butuh off-taker gitu ya. Dari sisi kami juga akan coba mencari gitu ya, mencari kira-kira off-taker besar mana yang bisa kami ajak gitu ya untuk bisa berkolaborasi. Jadi ibaratnya kita jahit bersama lah ya terkait dengan kebutuhan ataupun terkait dengan risiko gitu ya ketika terjadi kegagalan panen maupun apa namanya bisnis yang turun gitu. Itu Bu yang bisa kita sampaikan Bu. Iya, Pak Wahyu, terima kasih. Artinya masih jadi PR ya, Pak Wahyu ya, dalam apa skema kerjasama, bagaimana membangun ekosistem perlindungan terhadap pembiayaan pertanian ya, gitu masih menjadi PR gitu. Karena kami juga menggunakan value chain finansial sih Pak, waktu apa
namanya pinjaman musiman gotong royong di produk kami. Jadi memang kami juga mengorganisir kelompok-kelompok petani begitu. Itu kenapa kami memiliki apa namanya brand ekosistem koperasi berbasis komunitas gitu. Mungkin lain kali kita bisa diskusi lebih lanjut, ada peluang untuk apa namanya berkolaborasi gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Bu. Ya, kalau Lumajang mungkin kita cabang terdekat di Malang kali Bu. Oke, oke. Ya, Terima kasih Bu Isna atas pertanyaannya ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Pak Abdul Latif, mungkin Pak Purwanto, dari teman-teman Kopkar Yesu Darso, mungkin dari teman-teman dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman dinas ya, di mungkin di lapangan di daerah Sumatera Utara tuh bagaimana nih koperasinya? Apakah nanti teman-teman koperasi di sana ya bisa berkolaborasi dengan Bang Nano ya, Pak Wahyu ya, di Sumut. Nah, mungkin dari yang lain juga dari KSP Mina, mungkin dari CU Lesta ada yang ingin ditanyakan. Nah, sepertinya masih malu-malu ya Pak ya. Mungkin nanti apa ada apa apabila ada yang bertanya lagi nih mungkin akan kami share aja ya Pak ya ke Bapak ya untuk apa namanya si kontak koperasinya mungkin kontaknya Bu Isna apa ingin kami share ke Pak Wahyu mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut gitu ya dengan teman-teman CU Gema Swadaya. Bagaimana nih Pak Wahyu? ya boleh Mas Rehan. Nanti bisa di-share kontak saya ke Bu. Ya. Ya, yang hadir di sini semua sudah punya platform sakti atau ada yang belum ya kira-kira ya Mas Rehan ya? Audiens yang di sini. Untuk audiens sih ada yang apa namanya ada teman-teman koperasi yang belum, ada yang sudah, Pak. Jadi memang kita buka gitu saat ini. Untuk bincang-bincang sakti itu terbuka untuk apa? Umum ya. Teman-teman koperasi, terus dinas-dinas juga apa namanya yang sudah bermitra dengan sakti. Ya, oke. Ya, Ya, kita juga pernah ada program ya, bukan pernah ya, baru kemarin gitu ya. Kita ada program dengan Dinas Koperasi di Depok gitu ya. Kebetulan ada partner kami juga yang menggarap di situ. Ya, kami coba challenge gitu ya. Ketika ada koperasi yang pengen go digital, pengen membangun bisnis bersama, saya bilang biaya integrasinya sekian sekian juta akan saya cover gitu. Jadi kami punya budget gitu ya untuk bisa mensupport proses digitalisasi ini gitu ya. Kan biasanya kan untuk setup itu kan butuh butuh modal ya. Nah, kami coba 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 tutup modal itu gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin ada teman-teman koperasi yang butuh modal lebih besar lagi gitu ya, misalkan untuk modal infrastrukturnya gitu ya, beli laptopnya atau beli apa modal untuk ngisi saldo PPOB-nya gitu ya. Nah, itu kami juga bisa support gitu ya, tentu dengan cara-cara yang baik. Artinya kami lakukan juga eh, memberikan budget untuk integrasi ya, untuk integrasi koperasi yang belum memiliki sistem tapi pengen memiliki namun tidak ada budget gitu ya. Tapi tentu dengan budget yang sudah kami kami set up gitu ya. Nah, itu salah satu cara kami gitu ya untuk sama-sama bekerja bersama gitu ya untuk membangun ekosistem di sekitar apa namanya sekitar koperasi. oke, berarti apa namanya ada kolaborasi itu selain yang sudah bermitra dengan sakti itu bisa juga ya Pak ya untuk koperasi-koperasi yang belum bermitra ya Pak ya jadinya. Atau bahkan Ya, sama betul. dinas-dinas juga bisa gitu ya yang mau apa membantu koperasi-koperasi yang belum digital biar digital seperti itu. Kerjasama dengan Betul. Bang Nano. Betul. Ya memang membangun ini tidak tidak gampang gitu ya, tapi tetap harus dibangun dengan cara ya tadi
eksekusi yang ya selalu kita bilang piloting gitu ya. Kami nggak langsung muluk-muluk besar gitu ya, tapi coba kami piloting, dan ketika piloting ini berhasil tentu dengan cara ketok tular gitu ya akan tersampaikan kepada yang lain gitu. Biasanya kan sistem kalau kalau kita apa namanya kalau petani itu kan biasanya develop lah istilahnya lah ya. Ketika developnya berhasil, pasti petani yang lain akan ikut masuk dalam ekosistem tersebut. Mungkin untuk apa namanya sesi dokumentasi apa sesi tanya jawabnya mungkin bisa dicukupkan ya Pak Wahyu ya. Terima kasih nih untuk apa namanya sudah hadir ya bersama teman-teman koperasi dan juga yang sudah bermitra ataupun yang belum bermitra dengan Sakti ya untuk menyempatkan waktunya. Nah, ya, untuk kontaknya udah di-share sama Pak Wahyu ya, Bu ya. Tadi ingin saya share langsung gitu via WhatsApp. Ya nggak apa-apa, biar nanti ada teman-teman audiens yang lain yang mungkin pengen nanya Oke. lebih lanjut, silahkan monggo kita open. Ya, untuk kontaknya sudah di-share ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dikontak saja di kontaknya Pak Wahyu nih di 0877 37 33 05 38. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Wahyu sebelum sesi tanya jawabnya dicukupkan. Ya mungkin terakhir ya. Jadi kenapa kok kami apa namanya membangun komunitas ini gitu ya? Karena kami sadar bahwa ya mohon maaf kami di Muslim itu berjamaah lebih baik daripada satu-satu gitu ya. Artinya memang sudah kewajiban kita untuk saling bahu-bahu membangun literasi keuangan gitu ya, tentunya dari sisi kami Bank Syariah membangun literasi keuangan syariah gitu ya, dan dengan cara tadi berkolaborasi ya. Jadi kami punya tagline itu adalah jadi lebih baik, artinya stakeholder yang kerjasama dengan Bank Syariah harapannya akan jadi lebih baik. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kami bertemu berdiskusi dengan Bapak Ibu. Terima kasih, Mas Rehan. Monggo. Oke, terima kasih Pak. Di, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berarti kan sesuai juga ya dengan asasnya di koperasi ada asas gotong royong di sana ya. Kolaborasi antara Bang Nano nantinya dengan teman-teman koperasi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk nih ke apa namanya sesi berikutnya ya, yaitu adalah sesi games, dimohon ya Bapak Ibu untuk kepersediaannya untuk mengisi link feedback atau umpan balik ya yang akan kami share pada kolom chat Zoom. Kami sangat menghargai ini Bapak Ibu apabila ada pandangan atau masukan kepada Sakti ya untuk mungkin acara-acara berikutnya seperti itu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Nah, Bapak Ibu bisa apa namanya sarankan gitu ya untuk topik yang akan diangkat di BBS selanjutnya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu juga bisa mengakses ya, kita masuk ke sesi games untuk bisa mengakses link games yang akan kami share pada kolom chat Zoom. Ini teman-teman tim Sakti bisa dibantu ya, kita akan masuk ke sesi games untuk mengirimkan link games Quizy nantinya. Nah, Bapak Ibu bisa apa namanya bisa melakukan regis ya nanti di apa Quizy tersebut Bapak Ibu ditolong untuk namanya nama pribadi strip nama koperasi. Jadi biar kami bisa mudah ya untuk apa namanya menghubungi kembali kepada Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi pemenang. Nah, khusus untuk apa namanya hari ini untuk BBS kali ini itu akan ada penambahan ya Bapak Ibu untuk games kali ini pemenangnya akan menjadi 5 orang bukan 3 orang seperti apa
BBS sebelumnya. Diharapkan dengan bertambahnya pemenang nih akan bertambah juga antusias di kegiatan Quizy serta kegiatan BBS selanjutnya. Nah, untuk BBS di bulan selanjutnya pun akan sama, akan pemenangnya akan jadi 5 orang seperti itu. Nah, di sini sudah ada yang masuk ya. Ada Pak Ari dari CU Bina Seroja, lalu ada Mas Hadi ya. Nah, teman-teman koperasi lain mungkin bisa ikut serta nih dalam kegiatan Quizy kali ini. Bila belum bermitra dengan Sakti pun boleh ikut serta seperti itu. Di sini udah masuk 5 peserta ya. Mungkin untuk teman-teman Dinas Koperasi Sumatera Utara juga boleh ikut ya untuk Quizy kali ini. Nah, di sini udah masuk 8 peserta ya. Mungkin yang belum nih, teman-teman dari Kopkar Yosudarso nih mungkin bisa ikut Quizy juga. Nah, di sini juga udah masuk juga ya, ada Mas Rio ya dari KPD KRI. Nah, masih 9 peserta nih. Kita tunggu sampai jam 11:13 seperti itu. Ini deh teman-teman CU Bima Sintang mungkin bisa ada yang ikut juga ya, mungkin bisa mendapatkan juga si saldo saktiling seperti itu. Dia akan dihubungi ya apabila nanti 5 orang teratas di leaderboard kan dihubungi oleh tim sakti seperti itu. Nah, di sini juga udah ada teman-teman dari COHK ya, ada Kak Christian udah masuk, ada Kak Ray, ada dari Kak Abelita da Silva, lalu ada Kak Puji. Itu. Nah, di sini udah ada 15 peserta ya. Nah, kita udah masuk ke jam 11:13. Mungkin bisa kita mulai. 1, 2, 3. Bapak Ibu, di sini kita bisa memantau ya untuk leaderboardnya. Nanti yang akan mendapatkan saldo saktiling nih itu akan mendapatkan untuk peserta yang berada di leaderboard 1-5. Nah, saat ini untuk peringkat 1-5-nya ada Mas Ari ya, ada Mas Adi juga, ada Kak Belita da Silva, ada Kak Everyday Gemasnya. Saya bacain satu-satu kayaknya masih bergerak ya untuk si leaderboardnya, masih naik turun nih. Nah, udah ada beberapa teman-teman koperasi yang salah ya di sini. Terlihatnya ada merahnya nih kayak Mas Ari ya, ini udah ada kayak sepertinya satu pertanyaan salah nih. Seperti itu. Nah, di bawah juga masih ada teman-teman yang belum menjawab nih, ada Kak Jenny dan Kak Puji. Nah, Kak Puji udah mulai menjawab, tapi pertanyaan pertama salah nih ya. Nah, Mas Rio juga sudah mulai naik ya untuk jawaban keduanya sepertinya benar. Saat ini untuk pemimpin leaderboardnya ada Karika ya, seperti ini kayak Karika dari CU Adil kayaknya. Dari KSP Adil ya.
sama jawabannya. Betul nih sepertinya. Sebagai pemimpin leaderboard saat ini, nah, oke, mulai bergeser nih, ada Mas Hadi dan Mas Zunan ya, Zunan Arif. Nah, masih bergeser nih. Langsung naik ya nih Kak V dari CU Maduma nih. Posisi 3 mengamankan posisinya ya. Oke, masih ada pergerakan, apakah ada yang bisa meranjak naik? Berarti posisi 5 besar sepertinya udah mulai tidak tergeserkan ya. Udah berapa persen itu teman-teman Sakti untuk persentasenya? Oke, sudah di angka 87 ya. Mungkin bisa di stop nanti di angka 90 nih, 2% lagi ya. Oh, sudah tidak bergerak nih di angka 88. Mungkin bisa diakhiri biar kita bisa lihat ya untuk tim menangnya siapa. Untuk yang tampil di sini mungkin bisa diperlihatkan leaderboardnya ya, biar terlihat nih 1 sampai 5. Nah, di sini peringkat 1 ada Kak Zunan Arif dari BTM An Nikmah. Lalu kedua ada Kak Puji, ketiga ada Kak Hardi, lalu ada Kak Fei dari CU Maduma, lalu ada Kak Christian dari CU HK. Nah, mungkin saya panggil terlebih dahulu ya. Bila apa namanya tidak menjawab nih, bisa dilimpahkan ke posisi 6 ataupun 7 nanti hadiahnya ya. Nah, pertama ada Kak Zunan Arif. Halo Kak Zunan, apakah hadir? Hadir. Oke, Halo, Kak Zunan dari BTM. BTM Anikmah Kota Gede Yogyakarta. Oke, Oke, nanti akan dihubungi ya sama tim Sakti. Mungkin tim Sakti bisa di list ya untuk pemenangnya. Ya, Kak terima Zunan Arif. kasih. Selamat Kak Zunan ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Lalu di sini ada Kak Puji. Halo Kak Puji. Hadir, Oh, Pak Purwanto. Puji nih. ya, Pak Purwanto dari koperasi apa, Pak? Karena di namanya nggak muncul nih sama di sininya. Swapada. Oke, dari Swapada ya. Selamat Pak Ya, Purwanto dari koperasi Swapada. Untuk ya. posisi leaderboard di sini posisi 2 ya. Nanti akan dihubungi kembali oleh admin Sakti untuk hadiahnya. Nah, lalu di sini ada Mas Hardi. Halo Mas Hardi. Halo Mas Hardi. Wah, sepertinya nggak ada jawaban Halo ya. Mas, hadir? Oh, ini ada nih, hadir nih Mas Hardi ya. Ya, Dari KMP Mas. Humas. Iya, betul Mas. Oke. Mungkin nanti akan dihubungi ya dari tim Sakti ya untuk apa saldo Sakti linknya. Oke Mas Rehan, terima kasih ya. Sama-sama Mas Hardi. Oke, selanjutnya nih di posisi leaderboard keempat ya. Nah, ini jarang-jarang nih posisi keempat dan 5 dapat hadiah ya. Ini pemenang pertama ya dari posisi keempat. Ini ada Kak Fei nih dari CU Maduma. Halo Kak Fei. Oh, hadir. Oh iya, Kak Farida ya di sisi Kak Fei. Oke, nanti pemenangnya ini bisa menghubungi ya. Di situ udah di-share oleh tim Sakti untuk menghubungi kontak tersebut seperti itu. Nah, kontaknya ada di chat Zoom ya Bapak Ibu. Di situ ada di
0812 1253 5848 ya untuk Kazunan, Kak Puji, Mas Hardi dan Kak Fei. Nah, yang terakhir di sini ada Kak Christian dari CU HK. Halo Kak Christian, Kak hadir? Oke, hadir ya. Mungkin juga bisa menghubungi ya dari tim Sakti nih, kontaknya udah di-share di 0812 1253 5848. Seperti itu. Untuk konfirmasi ulang hadiah saldo Saktiling. Selamat untuk para pemenang dari sesi games BBS series ke-9. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, hadirin kita sudah lewati ya untuk sesi gamesnya. Kami pun ada promo sakti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga dapatkan nih buku perihal keoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa order buku ini sekarang pada link yang akan di-share pada kolom chat Zoom ya. Nanti akan dikirim oleh teman-teman sakti seperti itu. Nah, di sini bagaimana buku tersebut menjelaskan perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkenan ya untuk mengundang tim sakti di acara RAT bisa menghubungi kami via WhatsApp untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi sakti ya. Seperti itu. Nah, di sini udah tampil ya untuk promo saktinya. Di situ Bapak Ibu bisa apa namanya? Bila berminat bisa klik link yang udah saya share ya pada kolom chat Zoom di sana untuk melakukan pemesanan buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan ya untuk mengajak Bapak Ibu bisa mengikuti nih sosial media kami untuk dapat informasi menarik perihal sakti. Bapak Ibu juga bisa cek link sosial media yang akan kami share pada kolom chat Zoom. Nah, nanti di sana juga ada informasi BBS selanjutnya ya Bapak Ibu. Yang mana mungkin yang tadi pada saat sesi games belum berkesempatan untuk menang ya di BBS selanjutnya mungkin bisa berpeluang ya untuk mendapatkan kemenangan di BBS selanjutnya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah waktu tidak terasa kegiatan bincang-bincang sakti pada siang hari ini telah sampai ke ujung acara. Semoga penyampaian dari Pak Wahyu bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan gambaran nih bagaimana membangun ekosistem koperasi yang mana itu berkolaborasi ya dengan Bank Nano seperti itu, Bank Nano Syariah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kegiatan-kegiatan sakti berikutnya. Saya mewakili tim sakti beserta Pak Wahyu sebagai pemateri pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk pemenang-pemenang ya, untuk memenang kuis tadi bisa menghubungi ya tim sakti. Di sini ada nomor admin kami di sekali lagi di 08 12 12 58 5848 seperti itu untuk konfirmasi hadiah saldo Saktiling. Terima kasih Bapak Ibu.